oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musuh NKRI adalah para pengkhianat, perongrong, pecundang dan semuanya ada di PT Summarecon MCIKJATBK Bogor. Kabupaten Bogor, tanggal 5 Desember tahun 2025. Setelah beberapa kali Sofianji Mamesa memberikan warning peringatan keras dan berbagai akumulasi dari awal tahun 2021 sampai tahun 2025, dari berbagai pemberitaan yang terus-menerus diekspos beragam media, surat kabar, lokal hingga media internasional, media online, streaming, YouTube, hingga media televisi ikut serta mensupport pemberitaan terkait PT Summarecon. Dan akhirnya Sofianji Mamesa di penghujung 2025 memberikan win-win solution kepada PT Summarecon. Akan tetapi semua diabaikan begitu saja, PT Summarecon masih saja enggan beritikat baik.
tidak mau menyelesaikan semua dengan cara bertanggung jawab, memberikan pembayaran kepada seluruh korban-korban. Di mana korban kebiadaban PT Summarecon dari para warga petani penggarap 4 desa, meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis Bogor dan sekitarnya yang sudah puluhan tahun terzolimi. Di mana saat ini tanah-tanah milik warga 4 desa 80% telah berhasil direbut kembali, dan dikembalikan sebagaimana sedia kala, digarap dan pacul kembali, dan yang tersisa 20% tanah-tanah tersebut, oleh PT Summarecon telah dilakukan plottingan pembangunan perumahan, tetapi oleh PT Summarecon hak dari pemilik tanahnya belum juga dibayarkan. Niat busuk PT Summarecon yang meminta kepada para pemilik tanah yang dirampasnya tersebut untuk menuntut ke pengadilan, dan semua korban, para pemilik tanah telah mendapat dukungan dari Sofyan Jim Mamesah untuk tidak terhipnotis, dan mau terprovokasi PT Summarecon. Jika permintaan tersebut dilakukan niscaya itu adalah penjebakan. Percayalah bahwasanya PT Summarecon itu sudah menyiapkan berbagai settingan, karena pada dasarnya PT Summarecon sudah menaruh orang-orangnya, atau oknum aparat hukum negara yang jadi keparat masuk angin. Semua oknum sudah disetel untuk segera melakukan pembohongan. PT Summarecon jelas terbukti telah melakukan kegiatan yang melanggar hukum NKRI, jiwanya sudah terbukti bukan berjiwa NKRI. Orang-orang di dalam PT Summarecon adalah yang berKTP warga negara Indonesia, akan tetapi jiwanya bukan negarawan sejati. Mereka adalah orang-orang zolim, alias para pengusaha zolim yang telah berkhianat kepada NKRI. PT MCITBK KJA Bogor bernaung berbaju NKRI, tetapi dasar ideologi yang dianut adalah global Firaun bermata sipit yang dikolaborasikan dengan sistem pola komunisme PKI sebagaimana merajalela di tahun 65 dan diadaptasi menjadi konspirasi PKI gaya baru. PT Summarecon tidak saja merampok tanah-tanah milik warga petani penggarap 4 desa, mereka juga telah merusak tatanan lingkungan, serta tatanan amandemen konstitusi pemerintahan di NKRI. Secara fakta PT Summarecon telah melakukan banyak perubahan terhadap hukum negara dengan berbagai macam kejahatan secara besar-besaran. Banyak korban berjatuhan dari kebiadaban PT Summarecon, tidak hanya korban perampasan tanah-tanahnya saja, ratusan nasabah, investor penanam modal, konsumen hingga para kontraktor pengembang dan ratusan karyawan PT Summarecon sendiri yang hingga saat ini masih menanti itikat baik dari PT Summarecon. Kejahatan yang terkoordinir, kerjasama yang dibangun dengan para oknum-oknum, dari oknum pejabat tinggi negara, oknum anggota TNI Polri yang masuk angin, oknum aparat hukum, oknum para anggota DPR semua tercuci otaknya, tanpa mengenal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN daripada sumpah jabatan mereka diciptakan untuk menjadi tameng perisai pelindung PT Summarecon. Dan semua telah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Pola konsep dasar PKI berjalan sebagaimana telah dibuktikan dengan adanya keterlibatan oknum-oknum yang malah mendukung dan mensupport PT Summarecon dalam menciptakan otonomi baru, membangun negara di dalam negara, mendirikan kantor PT Bayangan yang disatukan dengan kantor pemerintahan desa. Hotel Royal Tulip Bogor dan kantor Desa Gunung Gelis Bayangan adalah di mana tempat yang kerap dipakai untuk rapat koordinasi terselubung antara orang-orang PT Summarecon dengan oknum-oknum. Jelas satu fakta adanya tindak kejahatan besar PT Summarecon melakukan pembangunan Republik Baru di NKRI Bumi Pertiwi Indonesia. PT Summarecon telah terbiasa hidup dengan melakukan tindak kejahatan. Korbannya bukan saja rakyat Indonesia, pemerintah juga negara kita diinjak-injak tanpa dianggap ada sebagaimana semestinya pembayaran pajaknya. Serta PT Summarecon telah terbukti melakukan banyak pelanggaran, seperti ada 3 dugaan pelanggaran regulasi formal. Pertama, Perda Kabupaten Bogor nomor 6 tahun 2016 di pasal 22. Kedua, Permen LHK nomor 4 tahun 2021 dan terakhir UU nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH pasal 109. Bahkan surat izin dari pemerintah juga diabaikan begitu saja. Perilaku culas, curang inilah karakter asli dari PT Summarecon. Kepada NKRI mereka itu hanya meraup kekayaannya saja,
soal tanggung jawab dan lain-lain. Mereka sengaja menutup mata hati serta yang lainnya. PT Summarecon merasa percaya diri, karena merasa banyak backing, dukungan dari oknum-oknum pejabat tinggi negara, yang kerap melakukan suap menyuap, money laundry, pencucian uang, korupsi, gratifikasi dan kolusi nepotisme. PT Summarecon telah merusak institusi dan konstitusi NKRI, upaya merubah catatan penting negara, memanipulasi data, merekayasa data palsu, merekayasa kejadian dan peristiwa, semua dimanfaatkan untuk mencari kekayaan untuk petinggi-petinggi PT Summarecon. PT Summarecon kerap memanipulasi data, merubah yang asli dari yang diakui negara untuk dibuatkan aspal, dan selanjutnya PT Summarecon melalui marketing galeri siap memasarkan produk aspal, produk haramnya, rumah-rumah mewah yang dibangun di atas tanah-tanah milik warga yang belum pernah dibayar ganti kerugiannya. Dan di sini sekarang saatnya semua korban-korban kebiadaban PT Summarecon bersatu, dari para petani penggarap 4 desa, nasabah, investor penanam modal, konsumen, kontraktor pengembang dan ratusan karyawan PT Summarecon sendiri, setelah melalui berbagai komunikasi dan persetujuan, bersepakat untuk melakukan tuntutan atau blokade barisan korban kebiadaban PT Summarecon. PT Summarecon tidak layak ada di negara kita Indonesia. PT Summarecon adalah simbol kejahatan yang harus dimusnahkan dari NKRI. Seluruh korban dari ratusan dan saat ini korbannya mencapai ribuan. Korban kebiadaban menyatakan bersama-sama akan bergerak berdaulat menuntut keadilan dan kebenaran kepada PT Summarecon MCIK JATBK Bogor. Serta meminta kepada pemerintah untuk bertindak tegas, jangan lambat dalam menangani PT Summarecon, dan akan sangat disayangkan jika diabaikan, dan bisa-bisa PT Summarecon berpikir pemerintah tak bernyali jika berhadapan dengannya, dan itu akan membuat pemerintah akan semakin diinjak-injak dan tak dihargai. Tegaskan kepada PT Summarecon bahwa Indonesia dan pemerintah akan bertindak sebagaimana semestinya, bukan sebagai pelindung PT Summarecon, melainkan pemerintah akan senantiasa melindungi rakyatnya, khususnya seluruh warga korban. Jangan sampai terprovokasi buru-buru menyimpulkan bahwa pemerintah dan rakyatnya telah terpecah-pecah. Rakyat dan pemerintah tidak akan saling bertikai, karena saat ini respon dari seluruh masyarakat Gunung Gelis, khususnya warga petani penggarap 4 desa, sedang dalam proses penjajakan dan perhatian utama pemerintah pusat melalui Presiden. Karena data yang saat ini sudah terhimpun sudah cukup layak untuk pakai, dan saat ini PT Summarecon tinggal menghitung hari saja menuju kehancuran total. Saat ini masyarakat yang tengah mengalami penurunan percaya diri, sensitivitas yang tinggi efek dari dikriminalisasi, ekonomi yang semakin menghimpit hingga terjadilah merosotnya kepercayaan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pemangku jabatan dan kekuasaan, para pejabat tinggi negara di negaranya sendiri. Apabila ini dibiarkan berlarut-larut, ketakutan terbesar dari kami anak bangsa rakyat Indonesia, khususnya seluruh korban-korban, adalah jika dibiarkan, ini akan terjadi perang saudara, rakyat dan pemerintah akan saling berhadapan dan berperang satu sama lainnya. Jangan dibiarkan terjadi. Semoga mimpi buruk di ujung tahun ini dan di awal tahun 2026 dapat diselesaikan dalam kurun waktu secepatnya. Mari jaga stabilitas keamanan negara Republik Indonesia, bukan malah sebaliknya. Karena kami kurang lebih 400 juta penduduk Indonesia menaruh harapan besar dan yakin pemerintah akan segera bergerak cepat membereskan oknum-oknum yang terlibat dengan PT Summarecon. Yang salah satunya adalah keterlibatan oknum-oknum aparatur pemerintah pada pemerintahan Kabupaten Bogor, yaitu ada keterlibatan oknum mantan Bupati Bogor yang sudah 2 kali masuk bui kasus korupsi, dan diestafetkan kepada oknum mantan Sekda Burhanuddin dengan beberapa staf di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor, serta keterlibatan beberapa kepala ATR BPN Kabupaten Bogor pada saat menjabat. Pemerintah Merah Putih akan secepatnya bertindak tegas kepada PT Summarecon MCIK JATBK dan kepada seluruh petinggi-petinggi, bersama seluruh antek-anteknya, pelaku dan oknum-oknum yang terlibat dengan PT Summarecon MCIK JATBK, yang dimana telah diketahui bahwa banyak oknum dari Kementerian ATR BPN yang juga terlibat ikut masuk, sembunyi-sembunyi melakukan gerakan bawah tanah dengan PT Summarecon.
Tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan gembongnya mafia tanah, mafia hukum yang bersarang di PT Summarecon MCIK Tbk. Pemilik atau ownernya Sucipto Nagaria bersama istri, putra-putra dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya. Dan dari Suara Anak Bangsa Rakyat Indonesia, seluruh korban mengucapkan terima kasih dan semangat kepada Sofyan Djim Mamesah, tokoh nasionalis, inspiratif dan patriotik, mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, narasumber sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon. Beliau adalah pengungkap fakta, pengurai benang merah dan pemegang kartu as, pemegang kunci kontak Pandora, seorang pejuang keadilan dan kebenaran, melakukan perjuangannya melawan nahi mungkar kebiadaban PT Summarecon tanpa mengenal lelah, tak henti menegakkan keadilan dan kebenaran dari awal tahun 2015 sampai tahun 2025. Walaupun beragam upaya pencegahan dari PT Summarecon yang kerap melakukan intimidasi, intervensi hingga terbukti dengan sengaja melakukan pengancaman yang berasal dari yang tampak hingga kejahatan yang kasat mata. Bagi Sofyan Djim Mamesah, hidup matinya, jiwa raganya adalah untuk NKRI, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan atas dasar warga negara Indonesia yang berjiwa NKRI, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan GBHN, saya Sofyan Djim Mamesah akan senantiasa berdiri tegak lurus untuk NKRI harga mati. Walaupun PT Summarecon ingin menjegal langkah baik, perjuangan Sofyan Djim Mamesah dengan pernyataan bahwa telah terjadi pertemuan dan ada kesepakatan Sofyan Djim Mamesah dengan PT Summarecon itu adalah kebohongan, alibi rekayasa untuk menjadikan perpecahan kepercayaan seluruh korban terhadap Sofyan Djim Mamesah. Bagi Sofyan Djim Mamesah, ini adalah cara pola pikir komunis PKI gaya baru, komposisi global Firaun bermata sipit yang dimodifikasi dengan tipu daya iblis hitam bersayap terang, pura-pura baik ternyata isinya adalah sebuah penjebakan pengkhianat, pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI, dan ini harus segera dimusnahkan. Episode kejahatan PT Summarecon MCIK Tbk Bogor harus selesai di 2025, karena semua peran hingga sutradaranya sudah harus masuk bui, peran pendukung, peran utama hingga otak dalang intelektualnya harus segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Karena di 2025 di pas peringatan HUT 50 tahun Summarecon adalah awal puncak kejatuhannya. Kinerja manajemen SMRA, kuartal 3 2025 adalah nol besar, membuat rugi para investor. Pada November tahun 2025, PT Summarecon Agung Tbk SMRA mengumumkan bahwa hingga kuartal 3 dari Januari-September tahun 2025, SMRA mencetak laba bersih atau keuntungan bersih mencapai 549 miliar rupiah. Namun di saat bersamaan, pada bulan November tahun 2025, SMRA mengumumkan telah melepas aset milik SMRA di Bali tanggal 28 November tahun 2025. Pelepasan seluruh saham di dua anak usaha milik SMRA, yaitu PT Bali Indah Development (BLID) dan PT Summarecon Bali Indah SMBI kepada PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) bernilai 536 miliar rupiah. Melalui dua pengumuman resmi SMRA dalam tempo waktu yang berdekatan, membuat publik menduga-duga bahwa laba bersih SMRA kuartal 3 di 2025 dananya berasal atau didapatkan dari penjualan aset milik SMRA di Bali. Jika dua aksi korporasi SMRA ini benar, maka satu kewajaran apabila publik menilai bahwa kinerja SMRA selama 8 bulan sesungguhnya nol besar, alias tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Meskipun dalam laporan keuangan kuartal 3, 2025, tercatat SMRA berhasil mencapai target dalam penjualan produknya, tetapi tidak ada keuntungan sama sekali bagi perusahaan, apalagi berbagi dividen untuk para pemegang saham publik SMRA. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian, catatan dan pertimbangan publik, khususnya jika publik hendak membeli saham SMRA di pasar modal.
Potensi kerugian besar bagi pemodal lama dan baru pasti akan terbukti apabila memaksakan membeli saham SMRA. Apapun usaha manajemen SMRA membangun euforisme dan image positif melalui media daring atau bayaran bahwa SMRA sukses dan berhasil, tetap tidak mampu menutupi fakta kegagalan manajemen SMRA. Fakta bahwa penjualan produk SMRA selama 8 bulan berjalan, ternyata hanya berhasil untuk menutupi biaya-biaya perusahaan, tetapi tidak menghasilkan keuntungan. Publik semakin yakin bahwa laba bersih atau keuntungan bersih SMRA sesungguhnya berasal dari hasil penjualan aset tanah SMRA di Bali. Bukan karena hasil usaha dan kerja keras dari manajemen SMRA PT Summarecon Agung Tbk. Selamat Dirgahayu Summarecon ke-50, selamat bergalau ria. Berita ini akan diekspos ke semua media internet YouTube online, TikTok, Instagram dan di Facebook dan di media TV swasta. Seluruh warga masyarakat petani penggarap 4 desa, nasabah, paguyuban mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia, keluarga besar korban, kontraktor bersama media pers Indonesia Bersatu, APH Bersih, para tokoh ulama serta para korban dari kebiadaban PT Summarecon siap akan mengadakan aksi besar-besaran yaitu memblokade semua akses terhadap PT Summarecon tanpa pandang bulu. Siapapun yang menghalangi adalah termasuk kaki tangan dari PT Summarecon. Kami tidak takut dengan siapapun yang menghalangi kami sekalipun mereka adalah pejabat ataupun aparat karena mereka yang menghalangi adalah aparat yang menjadi kaparat, pejabat menjadi penjahat. Karena setiap janji-janji yang diberikan PT Summarecon hanya alibi-alibi kami sudah muak dengan semua janjinya mereka janji akan mengundang narasumber Sofyan Jim Mamesah namun itu semua hanya alibi 378. Dan di ulang tahunnya tersebut PT Summarecon justru banyak yang menghina banyak yang mencela mereka mengatakan itu gembongnya dari permasalahan di NKRI, itu sarangnya dari penjahat-penjahat di bumi pertiwi ini. Berangus semua sarang dan antek-anteknya dari bumi pertiwi ini kami siap memberangus, dan kami siap menjadi garda terdepan dan siap menjaga stabilitas keamanan di bumi pertiwi ini. Dan selanjutnya kami seluruh korban kebiadaban PT Summarecon MCIKJATBK Bogor meminta kepada Kapolri untuk segera melanjutkan sebagaimana telah membuat surat pernyataan tertulis secara private untuk segera menutup atau melanjutkan pemasangan garis polis lain di tahun ini, akhir 2025. Karena untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah 4 desa dan seluruh Indonesia. Dan untuk menjaga marwah institusi kepolisian itu sendiri, rakyat Indonesia khususnya warga petani penggarap dan korban-korban lainnya memohon kepada pimpinan tertinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dan meminta kepada pemerintahan tertinggi di Republik ini yaitu Bapak Presiden RI Jenderal Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Kementerian Kabinet Merah Putih yang terkait untuk bertindak cepat dan tegas, lanjutkan pemasangan polis lain sebagaimana telah tertulis dalam surat pernyataan tertulis Kapolri. Kami warga petani penggarap 4 desa dan seluruh korban-korban menyatakan jangan lagi ada kalimat tentang akan mengkaji atau alibi rekayasa apapun. Alasannya adalah kami tidak akan mau terhasut dan percaya lagi kepada alibi rekayasa buatan oknum-oknum tertentu justru ini yang akan menjadi bumerang untuk semuanya. Karena sudah banyak beredar tipuan yang dibuat oleh PT Summarecon menggunakan para oknum-oknum, karena sudah banyak aparat yang jadi keparat, pejabat yang jadi penjahat masuk angin, tercuci otaknya, kami tidak akan goyah karena kami sudah bertekad untuk berjuang menjadi garda terdepan untuk NKRI harga mati melawan nahi mungkar. Saatnya seluruh dunia melihat dan menjadi saksi atas sejarah kelam NKRI khususnya di 4 desa dan sekitarnya bahwasanya sumber kejahatan yang selama ini terjadi adalah dari PT Summarecon MCIKJATBK Bogor, dan sumber api dari asap yang mengepul membumbung tinggi selama ini terjadi di NKRI adalah bersumber dari PT Summarecon. Bencana-bencana yang terjadi di NKRI ini adalah ulah dari ketamakan dan kerakusan orang-orang yang berada di dalam PT Summarecon MCIKJATBK. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh mafia-mafia, kelompok orang-orang berdasi yang mempunyai jabatan serta kekuasaan,
Indonesia akan hancur berantakan karena Indonesia diisi oleh para pengusaha dan penguasa zolim. Indonesia akan disegani oleh bangsa dunia jika Indonesia bebas terlepas dari para perusak kedaulatan NKRI, yaitu orang-orang yang berada di dalam PT Summarecon, beranguskan dan musnahkan PT Summarecon dan 18 cabangnya se-Indonesia. Tangkap dan penjarakan seluruh oknum-oknum yang terlibat. Tutup izin usaha, dan segera musnahkan, serta sita semua aset dan kekayaan dari PT Summarecon Tbk Bogor, sebagaimana diketahui bahwa hasil kekayaan yang dimiliki PT Summarecon adalah dari hasil tindak kejahatannya, bukan dari hasil kerja kerasnya. Dan permintaan dari seluruh korban kepada APH Bersih dan pemerintah pusat agar segera mencabut semua reklame yang terpasang di sepanjang jalan tol Jagorawi. Ini adalah bentuk pencegahan, karena dari reklame tersebut itu adalah penyebab akan bermunculan korban-korban baru yang tertipu. Kami ini NKRI, dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat, pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI. Kami NKRI yang bersatu dan berdaulat, kami Indonesia, kami merah putih, jiwa raga kami Bhinneka Tunggal Ika, bersatu beradab dan bermartabat. Saatnya seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, untuk NKRI dan bersama seluruh elemen pemerintahan merah putih bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tetap tegak berdiri, jangan kendor, terlebih takut untuk berjuang. Kita akan bersama-sama bergerak tegakkan aturan dan hukum di NKRI berdasarkan isi butir-butir Pancasila, UUD 45 dan GBHN. Karena tujuan kita adalah satu dan sama, yaitu kehidupan yang merdeka, yang bahagia dan sejahtera. Karena kami yakin jika rakyat bahagia, otomatis rakyat akan menjadi tentram dan pastinya aman sejahtera. Ucap Sofyan Djim Mamesah kepada wartawan. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Djim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 Tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduan yang ada, atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 089750282233.